Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, saudaraku pendengar Radio Persada FM, MTA FM dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Apa kabar Anda semuanya? Semoga dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apa, dan tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas Anda di siang hari ini. Nah, untuk kali ini kembali ya di program spesialis yang selalu menghadirkan para ahli ya untuk membahas berbagai permasalahan kesehatan ya secara tuntas dan terpercaya. Dan di siang hari ini kita akan membahas satu tema menarik dan juga penting ya. Ini terutama bagi para muslimah yang akan menjalankan ibadah haji maupun umroh. Nah, tema kita untuk siang hari ini adalah tentang menunda haid dan mengatasi masalahnya ketika beribadah haji dan umroh. Terkait tema tersebut telah hadir di tengah-tengah kita ada Dr. Sandi Farina, spesialis obstetri dan ginekologi, magister kesehatan dari RSUD Bung Karno, Kota Surakarta. Beliau sudah ada di samping saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mbak Ida? Baik juga, alhamdulillah. Senang sekali untuk kali pertamanya ini langsung ya dengan Dr. Sandi, begitu ya. Baik, nah kaitannya dengan tema yang akan kita bahas di siang hari ini tentang menunda haid dan juga mengatasi masalahnya ketika beribadah haji dan umroh. Dan memang ternyata ya karena haji dan umroh ini merupakan suatu ibadah yang dijalankan dalam rentang waktu tertentu, dan ketika menjalankan rukun-rukun haji maupun umroh memang tidak tidak boleh ketika sedang haid begitu ya. Makanya banyak sekali yang muslimah kemudian memutuskan untuk mengambil langkah menunda haid begitu. Nah, sebetulnya seperti apa sih metode atau mungkin cara yang bisa dilakukan begitu ya dalam rangka menunda haid ini supaya nanti mendukung kegiatan haji dan umrohnya ini? Silakan, dokter. Jadi memang kita sebagai wanita muslim ada rukun yang harus kita jalani, salah satunya adalah ibadah haji atau umroh ya. Dimana terutama ibadah haji itu waktunya jangkanya panjang, bisa lebih dari 40 hari, sedangkan menstruasi adalah pengeluaran darah yang siklik sifatnya ya. Kemudian siklusnya 21 sampai 35 hari. Nah, berarti di sini ada waktu yang dimana akan keluar ketika kita ibadah haji. Nah, oleh sebab itu, apa sih hukumnya ketika kita haji, terus otomatis terus ada menstruasi, otomatis dilarang, ya kan? Dilarang karena kita dalam keadaan tidak suci. Jadi mau tidak mau harus memajukan atau memundurkan menstruasinya itu. Nah, menstruasi sendiri adalah pengeluaran darah dari rahim ya, disebabkan oleh adanya peluruhan dari endometrium, dan itu sifatnya normal ketika dia tadi yang seperti saya bilang siklik 21 sampai 35 hari, kemudian lamanya sekitar 7 hari ya, dan pengeluarannya tidak kalau diukur dengan pembalut itu bisa sehari 3 sampai 5 kali ganti pembalut. Nah, itu. Ya, jadi di sini memang tidak kalau dari hukumnya diperbolehkan untuk menunda haid ataupun memajukan haid. Baik. Kemudian caranya bagaimana ini, dokter? Oke. Ya, tadi caranya ada yang memajukan, ada yang memundurkan, ya. Kalau menunda, kita bisa menggunakan pil KB, ya, ataupun dengan, jadi prinsipnya hormonal semuanya. Prinsipnya hormonal dengan memberikan pil KB kombinasi, ya, ataupun dengan progestin. Ya, kemudian kalau memajukan sama sebenarnya, cuman tahap pemberiannya adalah waktunya kapan. Kalau untuk memundurkan biasanya dia dengan memberikan progestin atau pil kontrasepsi itu di hari kelima. Jadi kalau misalnya tanggal 1 kita menstruasi, nanti hari kelima ya tanggal 5 itu baru kita berikan obatnya atau pil KB-nya ya. Atau paling lambat adalah 14 hari
itu terhitung dari menstruasi yang berikutnya. Nah, itu ini yang susah. Untuk menunda atau menunda atau memajukan? Oh, begitu, sama ya? Enggak, sorry. Menunda. Ya. Menunda. Jadi diberikan 14 hari, kira-kira menstruasi berikutnya kapan? Nah, ini yang agak susah memang. Apalagi kalau tidak teratur. Kalau sudah tidak teratur, wah, kapan itu? Ini? Nah, itu adanya jadi deg-degan aja ini. Ya. Tapi kalau dari literasi yang saya baca, literatur yang saya baca, ketika pemberian obat-obatan baik menunda atau memajukan menstruasi, dan ketika dia ada perdarahan, ya, perdarahan itu adalah hukumnya istihadah. Jadi diperbolehkan untuk melakukan ibadah juga. Nah, itu. Jadi kadang-kadang memang untuk pemberiannya obat penunda atau memajukan haid ini kadang terjadi bercak atau spotting. Nah, itu tidak termasuk haid. Dalam haid seperti itu. Baik. Nah, ini tadi ada beberapa istilah ini dokter ya, termasuk untuk hormonal yang diberikan ini tadi ya. Ada pil KB kombinasi, ada progestin. Ya. Nah, ini apa ini dokter maksudnya? Jadi ada 3 sebenarnya untuk pemberiannya. Yang pertama itu adalah progestin, yaitu hormon progesteron, ya, hormon progesteron. Jadi yang kedua pil KB kombinasi baik estrogen maupun progesteron. Yang ketiga adalah antagonis GnRH. Jadi siklus menstruasi itu diatur oleh 3 komponen. Jadi yang pertama adalah hipotalamus, kemudian hipofisis, dan yang ketiga adalah ovarium. Nah, yang anti-agonis GnRH itu akan berfungsi di hipotalamus. Jadi di otak itu ada organ namanya hipotalamus, dia akan mengeluarkan GnRH. Ya. Nah, kemudian GnRH itu akan menstimulasi yang namanya hipofisis untuk mengeluarkan hormon namanya FSH dan LH. Nah, hormon inilah yang akan berperan ke ovarium. Ke ovarium nanti mengeluarkan yang namanya estrogen dan progesteron. Jadi nanti ketika kita memberikan antagonis GnRH, nanti akan berperannya di hipotalamus, sehingga tidak mengeluarkan GnRH, sehingga nanti ke bawahnya tidak akan keluar itu hormonnya. Nah, kemudian kalau progesteron dan pil KB kombinasi itu istilahnya mematikan fungsi dari ovarium. Jadi ovariumnya stop, kamu tidak perlu mengeluarkan hormon. Jadi dari luar hormonnya, sehingga nanti mekanismenya itu dibilang rumit ya enggak ya. Nanti jadi kalau misalnya menstruasi itu ketika hormon estrogen dan progesteron sudah dalam peaknya, dalam keadaan yang puncaknya, dia akan menstimulasi kembali ke atas untuk menurunkan hormonnya, mengeluarkan nanti terjadi peluruhan menstruasi. Nah, jadi ketika diberikan progesteron dan pil KB kombinasi, nah itu mematikan yang fungsi di atasnya tersebut, seperti itu. Baik. Kemudian ini sama ya tadi ya, cara kerjanya pil KB kombinasi dan juga progestin ini. Ya. Jadi kalau untuk progestin pemberiannya itu tadi dimulai hari kelima. Ya. Hari kelima dari siklus. Ya, betul. Jadi hari kelima dari siklus atau maksimal hari ke-14 untuk menstruasi berikutnya. Jadi kalau misalnya teman-teman muslimah itu dia mempunyai siklus menstruasi yang teratur, contoh 28 hari, ya, jadi kita bisa hitung nih, oh berarti tanggal 1 kita menstruasi, tanggal berikutnya 28, ya, tanggal berikutnya 28, berarti kalau kita sudah lewat, kontrol ke dokter sudah lewat, nanti bisa di hari ke-14, berarti artinya kita sudah yakin dan tahu bahwa menstruasi itu nantinya akan jatuh pada tanggal 28. Jadi boleh di tanggal 14 itu kita memberikan progestinnya. Ya. Kalau begitu juga dengan pil KB kombinasi. Nah, bedanya kalau pil KB kombinasi adalah kalau pil KB kombinasi itu ada placebo.
Apa itu? Placebo itu dia bukan obat tapi cuman pil biasa yang nggak ada kandungannya. Nah, nanti kalau pil KB kombinasi kita tidak meminumnya. Jadi kalau ada pil KB itu nanti ada yang warnanya berbeda atau bentukannya lebih kecil. Jadi ada di pil KB itu warnanya berbeda atau pilnya lebih kecil. Nah, itu yang namanya placebo. Itu tidak diminum. Nah, itu tidak diminum. Jadi itu terus yang diminumnya. Jadi makanya itu disebut kombinasi tadi ya. Ternyata karena di dalamnya memang ada dua, bukan placebo itu tidak termasuk. Kalau placebonya tidak termasuk, jadi memang di pilnya itu ada dua obat di sana, seperti itu. Jadi kalau untuk yang GNRH diberikannya ini terutama untuk yang haji, terutama untuk yang haji daripada kadang-kadang kita lupa tuh minum pilnya. Kadang-kadang kita kalau untuk haji biar nggak repot, biasanya kita memberikan 2 kali suntikan. Dia berupa suntikan, diberikannya pada hari pertama sampai dengan kelima. Jadi boleh milih, bukan 5 kali suntik. Jadi boleh tanggal hari pertama menstruasi atau dia hari kelima menstruasi. Nah, seperti itu. Kalau itu sepertinya lebih sederhana ya. Ya, betul. Tidak menghitung ini tadi siklusnya. Ya, betul. Tapi ada kelemahannya. Biasanya dia kan artinya mematikan fungsi dari ovarium. Sehingga efek sampingnya adalah pertama bisa timbul hot flush. Jadi panas rasanya. Nah, itu seperti itu. Badannya panas gitu? Ya, betul. Mukanya terasa panas, berkeringat. Jadi kayak seperti orang menopause. Seperti itu. Ya. Baik, tetapi kalau untuk efektivitas begitu lebih yang paling bagus yang mana ini? Atau sesuai kebutuhan saja atau bagaimana? Jadi kalau sebenarnya gini, masing-masing obat ada mempunyai efek samping dan dia juga harus aware pada kondisi tertentu. Contoh dengan pil KB kombinasi ataupun dengan progestin itu sebaiknya tidak diberikan pada pasien dengan riwayat minum obat kanker payudara karena bisa menimbulkan nyeri payudara. Jadi memang kondisi-kondisi tertentu tidak boleh, atau dengan riwayat stroke itu juga bisa mengalami atau yang perdarahan tidak jelas penyebabnya juga sebaiknya tidak diberikan. Nah, seperti itu. Jadi memang kondisi tertentu yang mesti diwaspadai. Atau kita memberikannya dengan misalnya yang golongan anti mineral, jadi penyerapannya kurang, seperti itu. Baik, dokter. Kemudian gini, kalau untuk secara alamiah ketika seorang wanita akan mengalami haid atau menstruasi ini kan badan mungkin rasanya tidak enak gitu kan, ada nyeri-nyeri di beberapa tempat gitu. Nah, kalau untuk karena ini misalnya ada penundaan ini tadi, apakah juga berarti gejala-gejala tadi tetap dirasakan selama belum haid begitu? Ya, jadi fase menstruasi itu kan ada 4. Pertama, fase menstruasi dihitung dari hari pertama sampai dengan hari keempat. Kemudian fase folikuler dimulai dari hari kelima sampai hari ke-13. Kemudian fase sekresi 13 dan sampai dengan 16. Kemudian dari itu selebihnya adalah fase luteal gitu ya. Jadi fase yang dimana tadi mulai terasa nggak enak badannya itu biasanya di fase ovulasi. Nah itu. Nah kita kan menunda ovulasi. Jadi yang dirasakan untuk badan nggak terasa nggak enak, berat itu ya, terus linu-linu itu tidak dirasakan karena kita memang menunda. Nah itu jadi ya alhamdulillah jadi lancar ibadahnya. Iya, bisa fokus untuk ibadahnya. Begitu ya. Baik, kemudian ini dokter mungkin dari masing-masing ini tadi pemberian pil KB atau kemudian progestin dan juga GNRH. Ya, GNRH. Nah ini apakah juga ada efek-efek samping tertentu gitu untuk masing-masing ini? Ya, jadi untuk efek sampingnya kurang lebih sih sama karena memang kita bermain dengan hormonal. Jadi ada rasa nyeri di payudara karena
pemberian progesteron otomatis membuat payudara itu terasa kencang. Nah, makanya kemudian juga penyerapan insulin, penyerapan gula itu juga lebih tinggi. Jadi diwaspadai untuk wanita-wanita yang berat badannya agak besar gitu ya. Jadi dia bisa menambah berat badan seperti itu. Yeah. Terus juga efek sampingnya bisa perdarahan ketika nanti lepas dari obat tersebut, itu yang patut kita waspadai. Jadi kenapa tidak sebaiknya diberikan secara hati-hati untuk pasien-pasien yang punya riwayat perdarahan, kemudian riwayat stroke. Nah itu juga karena juga hormonnya berpengaruh dengan tensinya juga. Seperti itu. Kalau maksudnya tadi ada riwayat pendarahan itu yang seperti apa, dokter? Jadi kadang-kadang gini, ada menstruasi yang di luar siklusnya. Nah, di luar siklusnya itu, atau misalnya bisa jadi perdarahan kayak gusi berdarah, ya, yang penyebabnya kita tidak tahu apakah dia faktor pembekuannya yang bermasalah atau yang lainnya. Nah, itu yang perlu kita waspadai. Termasuk mimisan gitu iya, juga? Betul. Kalau mimisan kita juga harus mencari sumbernya. Ya, jadi bisa karena plexus atau pembuluh darah di hidung itu terlalu tipis pembuluh darahnya. Jadi kalau kepanasan sedikit, seperti itu. Gitu ya? Ada seperti itu. Jadi memang harus kita cari. Jadi ketika pasien datang, benar-benar harus dikorek, digali riwayatnya, gitu riwayatnya seperti apa untuk supaya aman pada saat pemberian obat tersebut. Baik. Kalau untuk rentang usia ini apakah juga efektif juga semuanya ini, dokter? Ya, insya Allah sih aman untuk semua usia, terutama yang reproduksi ya. Yang produktif, jadi usia subur itu aman. Untuk yang paling kita waspadai adalah cuma ketika dia punya riwayat kanker payudara. Nah, itu bisa dia nyeri tadi? Bukan cuma nyeri, tapi sebagai trigger. Nah, itu. Gitu, pemicu ya, lagi gitu betul. Ya. Iya. Baik, jadi makanya itu tadi harus digali informasi selengkap-lengkapnya begitu, betul, ya. Betul. Jangan sampai nanti malah menimbulkan masalah yang baru gitu. Baik, kemudian dokter, kalau ini setelah pemberian ini apakah ada kemungkinan misalnya sudah tadi ya pilnya sudah tidak minum lagi dan mungkin selesai gitu. Kita kan mesti berharap nanti setelah ini bisa haid gitu, tapi ada nggak kemungkinan misalnya kemudian jadi susah untuk haid lagi gitu? Ya, jadi pemberiannya itu dibatasi biasanya kalau kami itu 3 hari sebelum pulang. Jadi sebelum pulang, misalnya pulang tanggal 5 ya kan, kita hentikan di tanggal 2. Gitu. Tanggal 2 dengan harapan ketika balik ke Indonesia sudah menstruasi lagi. Nah, seperti itu. Untuk kadang ada yang terus perdarahannya lebih banyak karena satu faktor lemak tubuh. Nah, itu penyerapan obat di lemak juga sehingga estrogennya lebih banyak. Nah, itu peluruhannya juga lebih banyak. Ya. Terus bisa lancar lagi enggak menstruasinya? Ya, bisa kembali normal lagi. Gitu. Jadi enggak usah khawatir bahwa ditunda nanti habis itu menstruasinya tidak teratur. Enggak, insya Allah sih kalau dia punya siklusnya normal, dia akan balik lagi seperti biasa. Gitu. Baik, itu untuk yang memang siklusnya normal gitu ya. Kalau nggak normal gimana? Ya, gimana? Apakah bisa jadi normal gitu? Jadi harapannya gini. Jadi kalau dia tidak normal, selama dia tidak ada penyakit tertentu, bisa nanti sebagai pancingan supaya dia menstruasinya kembali normal. Ya. Jadi kadang-kadang ada tuh pasien yang suntik KB, pil KB, itu dia tidak menstruasi. Nah, diberikan obat yang sama seperti kita mau menunda haid, nanti selepas obatnya baru kita regulerkan dengan pil KB kombinasi tadi. Nah, itu. Jadi kalau misalnya punya riwayat
tidak normal, tidak lancar menstruasinya sebulan, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Nah itu bisa kita nanti setelah pulang dari ibadah, terus kemudian kita rencanakan siklus menstruasinya. Nah, seperti itu. Baik. Kalau ada yang ini misalnya dokter untuk per bulannya itu pasti mundur terus gitu. Itu termasuknya normal atau tidak dokter untuk siklusnya? Kalau bulannya mundur selama bukan bulannya, jadi misal tanggalnya, misalnya bulan Juli misalnya tanggal 5, nanti Agustusnya mundur jadi tanggal 10, nah gitu, mundur gitu. Jadi kalau siklus dihitungnya memang kan tanggal tuh ada yang 30, 31 pasti ada yang berbeda. Nah, selama tadi siklusnya normal 21 atau 35 itu tidak masalah. Nah, yang tidak normal kan di luar dari 35 atau 27 ya. Jadi misalnya tanggal 1 menstruasi sampai tanggal 7 dia menstruasi kembali tanggal 19 itu kan kurang dari 21. Nah, itu yang dibilang tidak normal siklusnya. Tapi kalau mundur terus ya hitungannya tetap sama. Misalnya tanggal 1 dia menstruasi, terus kemudian tanggal 28 besoknya tanggal 30, terus besoknya tanggal 2 kan tetap itu siklusnya tetap sama. Nah, itu. Jadi mundurnya 2 hari, it's okay selama dia tidak lebih dari 35 hari. Nah, itu. Baik. Ya, nanti dilanjutkan di sesi yang kedua dokter, kita jeda dulu. Pemirsa dimanapun Anda berada, tetap bersama kami di program spesialis ya. Kami akan segera kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, kembali di spesialis ya. Kali ini masih bersama Dr. Sandi Farina, spesialis obstetri dan ginekologi, magister kesehatan dari RSUD Bung Karno, Kota Surakarta. Kita membahas tentang menunda haid dan mengatasi masalahnya ketika beribadah haji dan umroh. Baik dokter, sebelum dilanjutkan ini kebetulan ada pertanyaan begitu. Nah, dokter bisa menginformasikan terlebih dahulu nih tentang poliklinik kandungan ya. Kalau di RSUD Bung Karno ini bukanya setiap hari apa, jam berapa begitu, dan ada dokter siapa saja di sana? Ya, jadi di RSUD Bung Karno itu kita mempunyai 2 dokter kandungan, satu dokter Sandi, saya sendiri, ya. Yang satu lagi dengan dokter Andi Wijaya. Nah, kami buka di setiap hari. Jadi Senin sampai Sabtu itu mulai buka dari jam 7 pagi. Jadi pendaftaran jam 7 pagi sampai dengan jam 12 kalau untuk Senin sampai dengan Kamis. Kalau hari Jumat itu jam 7 sampai dengan jam 10 pagi. Kalau hari Sabtu jam 7 sampai jam 11. Gitu. Baik. Ya, jadi ada 2 dokter ya. Nanti untuk pemirsa bisa memilih nih mau yang putri atau yang putra begitu ya. Ya, betul. Atau kadang sudah bercita-cita, oh nanti dengan dokter kandungan yang putri, nanti mungkin ada hal-hal di luar kehendak kita begitu ya. Ya, betul. Sudah, karena mungkin tidak bisa ditunda kelahirannya ya. Apa yang ada itu. Baik. Nah, ini ada pertanyaan terlebih dahulu dari Ibu Sri yang ada di Sukoharjo. Dokter mau tanya, umur saya 48 tahun. Saya kalau haid itu memanjang terus. Sempat disarankan untuk kuret gitu. Kemudian tapi habis kuret juga masih sama memanjang. Kemarin hasil endometrium dan endoservix. Kemarin hasil endometrium dan endoservix, solusinya dokter gimana ya? Jadi kalau dikatakan memanjang adalah ketika siklus menstruasinya atau lamanya menstruasi itu lebih dari 7 hari. Ya. Memang ada rata-rata orang normal itu 7 hari. Cuman memang ada batasannya, biasanya 3 sampai 11 hari yang kita bisa toleransi. Ya, kalau di bawah 3 berarti dia terlalu sedikit, itu juga tidak normal. Kalau lebih dari 11 hari itu juga tidak normal. Nah, sudah benar memang Ibu Sri ya, Ibu Sri dilakukan kuretase, artinya diharapkan kita mencari tahu sumbernya itu dari mana. Apakah ada polip di sana, ya polip endometrium, kemudian adakah hiperplasi dari endometriumnya, kemudian apa ada sesuatu yang tidak diinginkan seperti kanker rahim. Nah, itu.
Jadi kalau misalnya tiga-tiganya tidak ditemukan, biasanya sih paling sering hiperplasi, Mbak. Hiperplasi yaitu karena adanya kelainan hormon. Nah, setelah dikuret biasanya dia akan berhenti menstruasinya ya pada saat itu, dan diharapkan untuk kembali normal lagi. Cuma memang ada beberapa yang ternyata kambuh lagi, ya kambuh lagi, memanjang lagi. Nah, solusinya bagaimana? Kalau misalnya memang kita tidak lagi menginginkan mempunyai keturunan, bisa kita lakukan operasi pengangkatan rahim. Dok, tapi saya takut kalau misalnya dioperasi, Dok. Gimana apa namanya caranya? Bisa kita dengan suntik KB biasanya. Bisa dengan KB 3 bulan, itu diharapkan nanti menstruasinya kembali berhenti, malah kadang-kadang yang 3 bulan itu berhenti menstruasinya, sehingga tidak terjadi perdarahan menstruasi. Nah, seperti itu. Itu minum pil KB selama 3 bulan berturut-turut atau bagaimana? Bukan, suntik KB. Suntik ya, ya, suntik KB yang 3 bulan itu gitu. bisa menghentikan perdarahan atau menghentikan menstruasi. Satu kali saja. Nanti 3 bulan diulang lagi. 3 bulan diulang lagi, atau ya kita dengan KB suntik ya 1 bulan, cuman kadang-kadang itu kurang berhasil. Lebih berhasilnya yang 3 bulan. Ya, baik. Sekalian karena bahas KB ini, sebetulnya perbedaannya apa, dokter? Ada suntik yang 1 bulan, ada yang 3 bulan begitu? Isinya, gitu. Isinya dari suntikannya sendiri. Gitu, ya. Jenisnya atau volumenya? Iya, jenisnya. Jenisnya. Gitu. Jadi nanti 1 bulan biasanya ya biasanya dia menstruasinya tetap lancar. Ya, tapi kalau untuk yang 3 bulan dia malah lebih banyak berhenti menstruasi. Gitu ya, baik. Jadi karena Ibu Sri ini yang diharapkan kan ini ya mungkin normal, atau kalau enggak ya berhenti begitu ya. Jadi ya disarankan yang 3 bulan. Kalau misalnya Ibu Sri tidak mempunyai penyakit hipertensi, kemudian diabetes, ya boleh dengan suntik KB tadi. Tapi kalau misalnya tidak membutuhkan rahim untuk punya keturunan lagi, kemudian ada riwayat hipertensi, kemudian ada riwayat diabetes, lebih baik disarankan untuk diangkat rahimnya. Kenapa? Karena kita mengurangi adanya kemungkinan terjadinya kanker rahim. Gitu ya, baik. Jadi ini bisa dipertimbangkan lagi ya dengan tadi segala cara yang sudah diambil begitu, karena ini juga kaitannya dengan sebagai muslimah tentunya sholat 5 waktunya seperti apa. Betul. Kemudian kalau untuk termasuk haidnya memanjang ini, berarti apakah juga mempengaruhi kesehatan begitu, dokter, untuk HB dan sebagainya? Iya, betul. Jadi otomatis karena pengeluarannya lama, apalagi mungkin volumenya banyak, otomatis akan HB di dalam darah akan turun. Nah, sedangkan HB itu fungsinya untuk mengantarkan oksigen. Ya, ketika oksigen kurang, otomatis jantung akan memacu lebih cepat. Ya, lebih cepat. Kalau dalam kondisi yang kronis atau jangka panjang, kayak kita bisa dilihat tuh kakinya yang suka sepedahan gitu kan, itu betisnya tambah besar kan. Nah, jantung pun ototnya akan membesar. Kalau dia terlalu kontraksinya terlalu cepat, terus dan lama jangka panjangnya, sehingga otot jantungnya akan membesar atau terjadi pembekakan jantung sendiri. Nah, seperti itu. Jadi sampai ke sana ya, efeknya ya. Ya, baik. Jadi memang harus ini ya, memang sebaiknya disarankan memang untuk segera dicari atau mungkin memilih begitu ya, ini tadi langkah apa yang akan diambil begitu untuk Ibu Sri yang ada di Sukoharjo. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Rumi yang ada di Kulon Progo. Jauh banget. Iya, karena kita dilihat seluruh Indonesia, dokter. Ya, assalamualaikum, dokter, mau tanya, saya seorang ibu rumah tangga yang mempunyai pekerjaan sambilan yaitu jualan. Umur 47 tahun, sudah 25 hari haidnya belum berhenti, Masya Allah. Kemudian 10 hari yang lalu sudah ke puskesmas dan dikasih obat metilergometri.
tapi sampai sekarang belum berhenti dan belum berkurang haidnya. Haidnya bukan cuma bercak-bercak tapi agak banyak. Terus langkah selanjutnya bagaimana ya dokter dan apa penyebabnya? Oke, ya. Sampai 25 hari. Ibu nggak sholat sebulan, Bu. Iya. Ya, jadi kalau kita tadi ya perlu mungkin teman-teman muslimah semua juga yang mendengarkan acara ini, menonton acara ini, nanti mungkin bisa memberikan informasi ke teman-teman atau saudara atau tetangga yang dilalah atau tidak sedang mendengarkan. Jadi haid sekali lagi lamanya cuma 3 sampai 11 hari. Ya, 11 itu maksimal. Ya, jarang sih 11. Ya, jadi rata-rata memang 7. Nah, kalau sudah lebih, ya itu tidak normal. Jadi jangan ditunggu-tunggu lagi, gitu ya. Jangan ditunggu sampai harus sebulan, itu nanti darahnya habis. Ya, jadi kalau pemberian metil ergometrin itu sebenarnya untuk kontraksi rahim. Jadi tidak memberhentikan, tidak, gitu ya. Nah, memang biasanya kalau kita langkah awal itu diberikan yang namanya asam tranexamat dan asam mefenamat untuk menghentikan perdarahan. Ya, diharapkan dengan pemberian obat tersebut kemudian mandek. Ya. Nah, kalau tidak berhenti juga, gimana dokter? Biasanya kita akan memberikan obat namanya Norestil, ya, itu merek link. Apa ini? Jadi nanti obat hormonal, ya, untuk obat hormonal. Nah, itu nanti diharapkan untuk langsung stop. Cuman ketika nanti obatnya, sebenarnya obatnya hampir sama dengan pemberian seperti obat kita penunda haid, ya, obat itu. Nah, nanti setelah pemberian dia akan keluar lagi. Dia akan keluar lagi, baru kita atur siklus menstruasinya. Penyebabnya apa sih kalau menstruasinya panjang? Salah satunya adalah stres. Nah itu. Ya, jadi ibu bekerja sebagai ibu rumah tangga, bekerja juga jualan ya tadi ya, jualan masih ya, mengurus anak, terus gitu ya. Jualan dari pagi atau dari banyak tuh yang dini hari sampai pagi ya. Nah itu yang membuat pikiran juga, wah, rumah belum beres, anak-anak belum beres, itu membuat stres yang berlebihan juga akan mengganggu siklus menstruasinya. Nah, yang kedua juga penurunan berat badan atau kenaikan berat badan yang terlalu drastis. Ya, jadi itu juga mengganggu siklus menstruasinya. Salah satunya itu. Ya, jadi stres, salah dua udah deh. Ada stres, ada apa namanya tadi, penurunan berat badan. Ya, kalau yang lain-lain mungkin bisa ditemukan seperti adanya polip endometrium, ya. Jadi di dalam rahim itu ada benjolan kecil, ya, di rongga rahimnya. Nah, itu yang bikin menstruasinya juga memanjang, atau bisa juga miom sendiri, mioma uteri. Nah, itu juga bisa membuat menstruasinya ikut memanjang, seperti itu. Jadi harus dicari tahu dulu. Jadi ketika sudah ke puskesmas kok nggak baik, oke, kita minta surat rujukan kalau misalnya punya BPJS ke vaskes berikutnya untuk dilakukan pemeriksaan. Baik. Nah, memang tahap awal biasanya apa namanya itu tadi ya dokter disebutkan, oh berarti ini karena banyak pikiran, stres begitu, dan kebanyakan juga seorang perempuan itu tidak merasa kalau dirinya stres gitu. Iya, betul. Sih, dokter, saya stres gitu. Kayak biasa aja. Ceria-ceria aja tuh, suka jajan misalnya. Jadi mungkin ini ya itu adalah suatu pikiran yang tidak disadari, ya, begitu betul, ya. Di bawah sadar kita. Jadi rutinitas sudah, ya ini rutinitas saya. Cuman begini, kan gitu. Di bawah alam sadar pasti akan kepikiran ini belum selesai pekerjaan ini, belum ngurus ini, belum masak, belum segala macam. Nah, itu yang kita rasakan kayaknya biasa aja, tapi ternyata itu sudah membuat si otak itu menjadi stresor yang mengganggu pengeluaran hormon yang tadi kita sudah bahas di depan. Seperti itu. Baik, ya. Jadi kalau tadi untuk pemberian asam apa tadi, dokter? Asam tranexamat, asam mefenamat. Kalau itu cuman misalnya untuk pemberian asam itu saja sudah bisa berhenti, itu juga ada kemungkinan ya, jadi tidak perlu ke tahap selanjutnya begitu. Iya, betul. Harapannya seperti itu. Oh ya, baik. Jadi tidak harus kemudian ini tadi kemudian penambahan hormon setelah ini. Betul. Kalau untuk
normalnya begitu setelah diberikan 2 jenis asam ini tadi dokter, ini berapa lama kita bisa merasakan hasilnya begitu? Ya, ada yang pemberiannya 3 hari sudah terus baik, ya. Ada juga yang sampai saya maksimal 10 hari biasanya. Ya, jadi memang ditunggu dulu gitu ya? Sampai 10 hari. Kalau misalnya dia belum berhenti juga menstruasinya, baru kita ke tahap selanjutnya. Gitu. Jadi ada yang dalam 3 hari sudah selesai, berhenti, ya sudah, kita tidak usah dilanjutkan yang untuk berikutnya, seperti itu. Baik, harapannya memang sebentar saja begitu ya, dengan satu jenis obat udah selesai begitu. Dan selanjutnya itu tadi ya diatur untuk manajemen dirinya gitu ya, supaya tidak stres ya. Baik, nah ini dokter, mungkin dari yang sudah kita perbincangkan tadi terkait menunda haid dan mengatasi masalahnya, ini apa ini dokter yang bisa dipesankan kepada pemirsa yang perlu digarisbawahi, yang perlu diperhatikan begitu dokter? Ya. Jadi jika kita mau berangkat ibadah, ya pertama dari hati kita sendiri, ya. Kalau sudah mikir yang macam-macam di sana nanti gimana ya, nah nanti jadi nggak fokus untuk ibadahnya. Nah akhirnya dibuat stres kembali lagi tadi. Betul. Siklusnya jadi tidak teratur. Nanti nundanya juga jadi bingung. Ya, nundanya bingung, ternyata di sana terjadi perdarahan, bingung lagi. Nah itu. Jadi saran saya ya siapkan mental, baik sehat fisik maupun mentalnya. Jadi nanti harapannya adalah kita menunda dan berhasil, dan ibadahnya jadi fokus. Nah itu. Jadi yang utama itu supaya tadi pola menstruasinya teratur, sehingga ketika kita mau mulai nunda haid gampang, gampang pemberiannya kapan dan seharusnya berhasil. Nah seperti itu. Supaya tidak was-was terus ya dokter. Betul. Ya, jadi mau berangkat nanti takutnya begini gitu. Iya, kokek gitu ya. Iya betul. Baik dokter, terima kasih sekali sudah berbagi ilmu, informasi untuk pemirsa dan juga pendengar semuanya. Semoga bermanfaat dan insya Allah di lain kesempatan bisa hadir kembali dokter. Amin. Baik dokter, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, pendengar Radio Persada FM, MTA FM. Sampai di sini perjumpaan kita di program spesialis untuk siang hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Ida Aisyah bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.